Halo saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Kristus beserta kita. Setelah gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, gereja kemudian merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah yang satu dengan tiga persona atau pribadi. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu satu. Allah kita itu Allah yang Maha Esa. Misteri Allah yang luar biasa agung, yang tidak mungkin dapat dipecahkan, dimengerti 100%. Manusia di dunia, umat beriman, berusaha dengan berbagai cara, menggunakan banyak perumpamaan untuk mau menjelaskan, untuk mau menggambarkan perihal Allah Tritunggal ini. Tetapi tidak ada satupun perumpamaan yang bisa tepat sekali, persis atau menjelaskan dengan tuntas. Ada banyak perumpamaan yang ada yang menggunakan gambaran tubuh manusia. Ya, jadi ada manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Ya. Dan tubuh, jiwa, roh itu berada dalam satu kesatuan manusia. Ada yang menggunakan perumpamaan telur. Telur itu terdiri dari cangkangnya, kemudian putih telurnya, dan juga kuning telurnya, yang juga menjadi satu kesatuan di dalam telur. Ada yang menggunakan perumpamaan seorang anak. Seorang anak ketika di rumah dia menjadi seorang anak, di sekolah dia menjadi seorang murid, lalu di masyarakat dia menjadi seorang teman. Ya. Satu anak yang sama dengan tiga fungsi yang berbeda. Ada yang menggunakan juga wedang kopi. Ya. Wedang kopi itu terdiri dari air panas, kemudian gula, dan juga kopi. Dimana kalau ketiganya itu terpisah-pisah, gula sendiri, kopi sendiri, air panas sendiri, itu tidak mungkin disebut dengan wedang kopi. Di wilayah Papua ini juga ada satu filosofi yang menarik, yaitu filosofi satu tungku tiga batu. Ya, jadi satu perapian atau kompor dengan tiga batu penyangga, yang sebenarnya juga bisa digunakan untuk jadi gambaran Allah Tritunggal pula. Tiga batu itu bisa ditafsirkan satu, pemerintah, dalam arti ini Republik Indonesia. Kedua, agama, dalam hal ini Gereja Katolik. Dan yang ketiga ialah adat, warga adat. Jadi sekaligus dalam diri satu manusia itu, ia adalah 100% warga negara Indonesia, 100% warga Gereja Katolik, dan juga 100% anak adat, masyarakat adat. Tapi sekali lagi, tidak ada satupun yang sungguh-sungguh bisa menjelaskan perihal Allah Tritunggal. Bahkan ada bahaya untuk membawa kesesatan. Maka pada video kali ini saya tidak akan memberikan satu perumpamaan lain lagi kepada Anda sekalian, tapi akan sedikit mengingatkan kita perihal Allah Tritunggal, misteri yang agung ini dalam kaitan dengan karya keselamatan. Karena justru itulah yang paling penting untuk kita semua pelajari, kita ingatkan, kita refleksikan bersama. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah kita sejak awal mula sungguh mencintai manusia, mencintai kita semua. Allah ingin kita semua selamat, bahagia, damai sejahtera. Maka dalam sejarah keselamatan, Allah berinteraksi dengan manusia dan kemudian menyelamatkan manusia. Tetapi manusia berulang-ulang kali melanggar janjinya, tidak taat kepada Tuhan, sering memberontak. Maka mau tidak mau, Allah mengutus putra tunggalnya sendiri ke dunia menjadi penyelamat umat manusia. Allah mengosongkan dirinya
dan menjadi sama dengan manusia. Dan melalui misteri sengsara wafat dan kebangkitannya, Allah telah menebus dosa-dosa manusia sehingga manusia diselamatkan. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia sadar bahwa manusia harus tetap didampingi, dijiwai, dibimbing, dituntun untuk senantiasa tetap setia, senantiasa berada dalam rahmat keselamatan yang sudah mereka miliki. Karena kalau tidak ada bimbingan, tidak ada pendampingan, manusia bisa jatuh lagi, melanggar lagi, mengingkari janji, memberontak lagi. Maka Allah mengutus Roh Kudus-Nya ke dunia untuk menjiwai, untuk menuntun, menjaga umat Allah yang telah diselamatkan ini sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ketika umat beriman, umat Kristen, umat Katolik menyadari betapa Allah begitu luar biasa mencintai kita umat manusia, memberikan dirinya sepenuh-penuhnya untuk kita semua, maka sesungguhnya kita patut berbangga, bersyukur luar biasa akan iman gereja, iman akan Allah Tritunggal ini. Bukan justru malah merasa krisis, tidak percaya, dan kemudian meninggalkan kekristenan karena tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mengerti misteri Allah Tritunggal ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini, kita bisa belajar untuk senantiasa setia, senantiasa percaya akan karya keselamatan Allah ini, untuk senantiasa mau terus-menerus membaru diri dalam iman, harapan, dan cinta kasih akan keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, maka dalam misteri Allah Tritunggal ini, kita diajak bersama-sama untuk senantiasa menghayati bahwa misteri Allah Tritunggal senantiasa menyertai kita sekalian dalam setiap pergerakan keselamatan hidup kita. Maka umat Katolik dalam setiap perjalanan hidupnya juga tidak lupa selalu menggunakan tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal senantiasa menyertai kita dalam karya keselamatan. Jadi kalau kita berbicara mengenai Tritunggal, itu merupakan suatu kesimpulan iman kita. Bagaimana Allah sungguh-sungguh mencintai kita, memberikan diri kepada kita, supaya kita semua selamat. Marilah kita dengan bangga membawa nama Allah Tritunggal kita dalam setiap pergerakan hidup kita. Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin.